Sobat Koba dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini Rizky ingin mengajak kalian untuk mengikuti obrolan santai bersama Umaku Asia Sinka Indonesia. Baik, kita langsung saja. Halo. Hai. Halo. Baik. Nah, ini dia Umaku Asia Sinka Indonesia. Dan ini ada Pepen dan Hati. Oke. Kita langsung aja. Ini Umaku Asia Sinka Indonesia walaupun sudah mendunia namanya. Kita kenalan dulu. Silakan. Kak Pepen. Kak Pepen. Kita dari Umaku Asia Sinka Indonesia ya. Jadi Umaku Asia Sinka Indonesia itu adalah grup taiko, tapi biasanya taikonya. Tapi biasanya kita nari menggunakan taiko dan kita berasal dari kesenian ini itu berasal dari Okinawa. Kita berdiri tanggal 9 November 2002. Jadi udah 19 tahun ya tahun ini. Iya, oke. 2002. Tanggalnya 9 November. 19 tahun. Itu waktunya udah cukup lama banget ya. Iya, gak nyangka sih bisa selama itu. Bisa eksis selama itu ya. Oke. Wah, mantap banget itu ya. Terus kemudian selama rentan waktu 19 tahun itu kegiatan atau perform apa saja yang sudah ditampilkan baik di Indonesia, di Jakarta maupun mungkin di mancanegara? Wah, banyak. Di Indonesia hampir semua pulau udah ya, kecuali Papua. Semua pulau sudah. Pulau yang besar ya. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali. Baik. Terus kalau yang di luar Jepang, Okinawa ya. Gitu. Karena Terus, emang itunya biasanya di Okinawa. iya di Okinawa. Terus kalau yang di luarnya lagi itu di Eropa, di Italia. Di Italia. Bukan. Sampai sekarang itu sudah berapa anggota? Anggota sih Ribuan. itu kalau bukan semua ya, baik yang udah keluar atau yang udah ini. Tapi gak sih. Kalau biasanya sih 20-30 kayak gitu sih. Soalnya kan pasti ada keluar masuk. Ini juga uniform apa? Ya. Kalau setiap, karena kalau misalnya lagi tampil gitu ya, seringnya pakaian Lihatnya besar begini. kayak gitu ya. Itu keren banget. Sobat Koba yang belum tahu itu apa? Taiko. Itu apa? Gitu. Bisa dijelasin nggak? Bisa. Jadi sebenarnya taiko itu tuh alat. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin beduk kali ya, atau perkusi. Dan kalau di Jepang sendiri tuh ada macam-macam, dari yang ditaruh yang gede banget, terus yang itu berarti bisa 30 kilo, atau yang dipegang seperti ini. Ini semuanya namanya taiko. Jadi taiko itu ke alat, bukan ke jenis permainan. Pukul aja nggak apa-apa. Oke. Yang kayak gitu ya. Nah, Ini masih kecil. ini masih kecil kan, ini yang nggak kenceng kan. Nah, Tuh, ya. Berarti ini ada ukuran-ukurannya juga, tergantung Ada. pada saat perform itu ada yang kecil seperti ini, kemudian sedang, kemudian juga tadi yang dibilang sampai 30 kilo. ya kalau 30 kilo pasti ditaruh. Taruh, ya. Tapi kalau yang kita itu ada yang gede juga dan digendong, itu berarti sekitar 4 sampai 6 kilo. 4 sampai 6 kilo. Itu yang disebutnya apa tuh? Kalau nggak salah Odaiko. Odaiko. Jadi sebenarnya taiko itu ada nama-nama sendiri-sendiri juga, gitu kayak ini paranku, ini simbedaiko, terus yang gede namanya odaiko. Tapi semuanya masuk dalam taiko perkusi atau bedus. Baik. Ini kalau misalnya boleh bagi informasi juga dengan Sobat Koba. Kalau misalnya, kalau dulu waktu saya zaman kuliah, dulu banget ya. Sekitar informasi Pepen ini sobat kuliah juga. Waktu kita dulu ya. Dulu sempat juga tergabung di kelompok taiko ini. Kalau dulu itu taiko itu kayaknya masih awam buat teman-teman yang pada saat zaman dulu itu. Nah kalau sekarang mungkin apakah masih awam, apa memang sudah dikenal masyarakat banyak gitu kan? Ya orang kan ada yang baru tahu tentang Jepang juga, pasti ada aja yang nggak tahu, ada juga yang tahu, pasti ada. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang masih awam atau enggak sih, tapi ya tetap harus selalu dibalik sih. Karena orang-orang yang baru kenal Jepang kan belum tentu kenal
budayanya langsung kan. Koba awalnya berdiri dengan Koba Mirai Japan tahun 2017 dan kemudian ada Umaku Esha Shinka Indonesia selama 2017 hingga saat ini sebelum pandemi pastinya. Pepen sudah banyak melatih juga siswa-siswi kami di sini. Nah, itu dia. Pertama, kesannya memberikan pelatihan hingga mengajak perform siswa-siswi kami. Tuh, yang kedua, ya, susah nggak sih ngajarin siswa-siswi kami untuk ya dari awal mukul, kemudian angkat kakinya, kemudian bergeraknya begini pun, ya gimana itu, Pen? Sebenarnya menarik ngajar di sini dari awal sih. Gitu. Soalnya kan ini kayak ngasih tahu orang awam, ada lo taiko kayak gini gitu. Itu ternyata mereka ada yang tertarik juga kan pasti. Terus dari situ mereka harus belajar tampil juga kan gitu. Jadi gue sebenarnya lebih pengen mereka bisa tampil gitu. Belajar pede. Belajar pede juga. Jadi nggak cuma sekedar mainin taiko ini gitu, tapi berani tampil di depan umum itu juga sebenarnya belajar sih ya. Karena kan nanti ketika mereka di Jepang kan mereka juga harus berani kan di depan tamu, di depan orang Jepang atau di depan siapapun gitu. Tapi menarik kok gitu, karena mereka benar-benar awam dan benar-benar nggak tahu sama sekali kan awalnya tentang budaya Jepang. Kesan yang paling menarik itu perform di mana, bersama siapa, dan kapan? Yang paling seru orang begini. Kalau perform sih yang paling seru yang di luar dari Indonesia ya. Begitu. Nah, di mana dan kapan itu? Ya salah satunya sih yang di Italia. Itu sehari harus tampil 5 kali, lagi musim dingin, terus durasinya 20 menit. Agak susah ya. Dan sama sekali kita nggak bisa, gue sih nggak bisa bahasa Italia, yang bisa dia kan. Jadi ya. Tanya-tanya. Jadi dan gue bawa orang Jepang, 2 orang gitu loh. Jadi dan mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Italia juga. Jadi gue harus terjemahin dari Italia ke bahasa Jepang, lalu dari bahasa Jepang kembali ke Indonesia dan Italia. Panjang. Tapi itu menarik sebenarnya gitu, karena dingin banget ternyata ya, -2 gitu loh. Kita disuruh main tanpa, itu menarik. Tanpa jaket atau tapi iya, dengan uniform seperti ini gitu ya. Itu tahun 2016 ya. Itu yang paling menarik sih. Di luar. Kalau kegiatan sih yang paling menarik workshop ya. Workshop sih banyak yang menarik. Audiensnya waktu yang di mana, di Italia waktu itu. Itu audiensnya diajak interaksi juga audiensnya kepada Umaku, atau memang hanya melihat aja atau gimana? Interaksi dong. Interaksi sih, dan itu pertama kali lihat orang Eropa tuh, gue beranggapan bahwa orang Eropa tuh bebas gitu. Tapi pas gue ngelihat pertama kali cara mereka ngomong tuh langsung shock. Mereka kayak ngamuk gitu. Karena teman-teman gue yang Jepang tuh langsung ngomong, mereka ngamuk ya? Enggak, mereka ngomong kok. Tapi kan orang Eropa tuh kalau ngomong gini gitu ya, ekspresif gitu loh. Terus orang Jepang. Gitu. Jadi beda banget, jadi gue harus belajar budayanya lagi gitu. Terus udah gitu si bos acaranya tuh sempet giniin gue gitu loh, jadi kayak watching you gitu loh. Gue jadi oh my god. Kalau orang Jepang kan nggak begitu gitu. Jadi gue kayak belajar ini ada budaya lain gitu selain Jepang gitu. Jadi bikin gue kaget dan shock, karena yang orang-orang Jepang juga kaget, itu mereka berantem bukan, itu ngobrol. Hah? Padahal sebenarnya kalau kita ngeliat orang Jepang ngomong kan kayak berantem juga kan ya. Dan itulah pentingnya belajar budaya, belajar bahasa. Jadi itu kesan yang paling mungkin bukan menyenangkan juga, mungkin seru gitu kali ya. Iya, karena belajar budaya baru yang belum pernah dilihat gitu. Makanya gue senang ngajar di sini karena mereka kan belum pernah lihat gitu loh pasti gitu. Jadi pasti akan bikin mereka tertarik gitu loh, bahwa lo ke Jepang pasti lo akan menemukan hal-hal aneh gitu. Gak cuma sharing ya. Betul banget. Walaupun mereka intinya mau bekerja ke sana ya, tapi kan mereka kan juga tidak terlepas dari orang-orang yang di sana kan, berinteraksi ya. Itu tempat mana atau perform yang di mana dan kapan yang bikin aduh kayaknya nggak lama, kayaknya ini
nyebelin deh. Nah itu masih ada dong, nggak mungkin nggak ada. Ada sih. Oke, langsung Cuma apa sih? ya, cuma gini loh. Udah pada saat ya emang nyebelin gitu, tapi pada saat narik udah hilang gitu loh. Jadi, Gitu ya? jadi kita lupa ya kadang-kadang ya. Boleh tahu nggak itu apa Dan- yang membuat itu yang nyebelin gitu? Hal apa yang membuat nyebelin? Iya biasanya sih, pernah sih di salah satu TV kita disuruh lip sync. Gimana cara mukul alat musik lip sync itu agak aneh sebenarnya. Jadi ini alat pukul, jadi nggak boleh kencang-kencang. Nggak boleh bersuara Nggak karena nanti bersuara. akan dimasukin suara taikonya gitu. Jadi Oh, kita iya. agak pusing karena kita tidak bisa mengeluarkan emosi jadinya. Ekspresinya jadi kurang. Yes. Jadi salah satu keuntungan main taiko itu adalah mengeluarkan emosi. Mengeluarkan emosi. Yes. Ya. Jadi kata pas kita dibilang kalian harus lip sync ya. Nggak bisa. Nggak Jadi, mungkin bisa. balik lagi itu ke budaya. Jadi kalau misalkan belum paham budayanya ya Iya. Tapi akhirnya pada saat itu tetap langsung Langsung perform. dong. Kita nggak mau. Oke. Tapi Karena nggak bisa. langsung tetap mengeluarkan suara juga dong. Iya, karena nggak bisa juga ditahan. Kita kan bukan pemain drama ya. Oke. Coba bayangkan, mainnya begini udah begini tapi nggak bunyi. Itu nyebelin, ya kan? Siap. Seru juga nih. Baik. Pen, nanti mungkin bisa dikasih lihat ke Sobat Koba ya. Yes. Jadi kayak tadi kan bagaimana cara buku tadi udah mungkin bunyinya aja gitu ya. Mungkin tadi sedikit lah mungkin trik atau mungkin caranya, cara mukulnya biar mengeluarkan suara juga yang maksimal kayak gitu ya. Apa sih manfaat bermain taiko ini? Manfaatnya Manfaatnya buat jiwa. ya mungkin buat jiwa atau mungkin buat emosi juga tadi kan. Yes. Terus Salah satunya adalah mengeluarkan emosi gitu ya. Emosi. Karena kan mukul kan gitu. Dan pada saat mukul itu kan power kan gitu. Jadi ketika lo marah lo bisa mukul Jadi semakin boleh kencang. dibilang kalau misalnya diputus cinta Bisa gitu ya. kan Atau mungkin lagi dipecat sama bos kita, pukulin aja taiko. pukulin taiko sampai hancur gitu. Oh enggak. Itu salah satu manfaatnya. Yes. Oke, ada lagi nggak selain itu? Sehat. Sehat karena bergerak semua. Sehat batin dan sehat jiwa. Sehat jiwa. Jiwa raga. Sehat jalan. Karena bagaimana juga peringatan terlalu jadi. Yes. Iya. Udah walaupun Kan- kecil begini Kan gitu nggak ya. mungkin mainnya cuma digini doang kan di dalam kelas gitu kan nggak mungkin gitu. Emang kan juga alat musik pukul kan. Ya, betul. Karena kalau misalnya gue lihat setiap perform kalian itu ya pasti powerful gitu ya, yang muter, yang lompat kayak gitu ya. Terus kemudian udah mandi keringet gitu ya. Iya. Terus sekarang lagi masa pandemi, terus kemudian pakai apa namanya masker Iya, gitu ya. masih Itu PR di- banget gitu ya. Sauna. Jadi bukan salah satunya ada beberapa manfaat. Kita bisa mengeluarkan emosi kita juga. Artinya juga karena powerful kita memukul, sama ini juga namanya ya alat musik pukul gitu ya. Dan kemudian ya sehat jasmani dan rohani. Karena kan tersalurkan stresnya kan. Betul. Boleh nggak dikasih lihat mungkin mungkin bisa lihat di sini mungkin salah satu yang bukan salah satu ya, kan ada dua nih alatnya. Cara mukulnya dan kemudian mungkin dengan sikap tubuhnya gimana mungkin bisa dipraktekkan sedikit aja. Yang paling penting sih pertama sebelum heading itu. Mungkin sambil berdiri kali ya. Yang paling utama sih sebenarnya cara pegang. Soalnya ini kan agak berat. Kalau misalnya pegangnya nggak kuat, ya dia bisa kelempar. Nah, cara pegang. Terus Boleh sambil berdiri nggak? Boleh. Oke, siap. Yes. Nah, Semuanya menyingkir. Agak-agak. Jadi kalau yang ini si Mideiko dengar suaranya kita bikin kaget juga ya. Ya bikin semangat juga sih sebenarnya. Semangat juga ya. Kan kalau dulu tuh zaman dulu di Cina, suara taiko itu sebenarnya buat semangat sih, semangat. Semangat. Pada saat perang kan di Oke. Cina. Terus kalau di Jepang ada sebagian buat ritual keagamaan kan, gitu. Seragamnya pepen sama itu. Ini bukannya dari Okinawa juga dong? Bukan. Nah, lokal. Iya. Ya kan ya? Pertama, ini batik dari mana?
Nggak mungkin juga dari batik Dari Jepang. toko lah. Pasti toko iya, ya kan ya. Nah ini pasti ada perpaduan lokal. Jadi ini dibuatnya udah lama dari tahun 2008. 2008. Iya. Wah, lama sekali. Yang contoh yang biru ini, tapi karena bahannya udah habis, jadinya kita pakai yang hitam. Oke. Ada dua pilihan sih, biru dan hitam, tapi kita lebih banyak produksi yang hitam. Untuk batiknya sendiri dia bukan batik tradisional, ini udah modern, dan ini bukan batik tulis tapi print. Oke. Karena ya tadi itu dari tahun 2008, kalau misalkan batik tulis ada kemungkinan nanti pudar. Oke. Dan kita biasa kayak tadi 5 kali dalam sehari Harus terus potong gitu ya. terus besoknya tampil lagi. Jadi ya cuci, jemur, kering. Iya, harus cuma yang kering cepat. gitu ya. Iya, betul. Siap. Yang Jadi- artinya nggak manja perawatannya gitu ya. Jadi motif oke, tapi perawatan juga tetap Ya, oke. Siap. Jadi kenapa potongannya kayak gini? Karena kan namanya Rumahku Eisa Shinka Iya. Indonesia, sahabat Eisa yang energik di Indonesia. Siap. Nah, karena gerakannya energik, jadi kostum yang dipakai juga harus Harus bisa energik, nyaman. Yes. Harus bisa ngikutin pas karya cerita pergerakan. Yes. Gitu ya. Intinya terwakilkan bahwa batik ini motifnya walaupun bukan batik tulis, walaupun batik apa dengan batik yang printing mungkin gitu ya, bisa dikatakan bahwa ini Indonesia walaupun ya budaya taiko ini dari Jepang. Dan walaupun nggak cuma dari visualnya aja, tapi lagu kita juga ada yang pakai lagu Indonesia. Kita gabung. Beberapa kali gue lihat perform kalian tuh ada yang pakai tari piring dari Sumatera Barat loh. Iya. Jadi perpaduan yang dimana pakai taiko terus kemudian tiba-tiba ganti pakai piring. Benar nggak sih itu? Itu tahun berapa di mana? 2012 di Okinawa. Okinawa. Keren banget ya itu. Dan kemudian waktu itu sempat juga siswa Koba yang dimana perpaduan etik sama siswa dengan silat. Iya. Keren loh itu. Jadi sebenarnya tuh waktu 2006 gue ke Okinawa, terus gue ketemu sama salah satu grup yang mau menerima gue. Alhamdulillah banget. Terus dia bilang bahwa lo orang Indonesia, lo harus jadi Indonesia. Oke. Kalau lo mau bikin grup kayak gini, jangan ikutin kita. Karena kita pasti beda budaya, beda makanan, beda ini, beda bahasa gitu. Jadi lo bikinlah yang Indonesia. Nah akhirnya karena gue memang identitasnya sebagai orang Indonesia, jadi gue berpikir untuk memadukan keduanya. Gitu. Grup lo ini yang ada di Indonesia aja atau mungkin di negara lain juga ada? Segitu banyak kayak grup yang ada, grup budaya yang ada di Okinawa, yang termasuk ini ya, salah satunya Eisa ini yang ada di Okinawa sebanyak itu. Kalau untuk kita harus punya ciri khas sendiri-sendiri kan. Nah, yang Indonesia ya ini ciri khasnya gitu. Indonesia, yang apa yang berani memadukannya. Dan kita memang kalau tampil keluar yang kita bawa kan nama negara kan, bukan nama tim gitu. Jadi ya. Sejak 2017 Koba berdiri, 2017 tersebut juga Rumahku Eisa Shinka Indonesia membantu siswa-siswi Koba memberikan pelatihan begitu ya, mengumpul taiko ini, memperkenalkan budaya Jepang salah satunya yaitu taiko, apa itu taiko dan kemudian filosofinya bagaimana dan apa manfaat dari taiko tersebut. Salah satunya adalah bahwa untuk kesehatan jasmani rohani. Gitu ya. Baik, Sobat Koba, itulah bincang-bincang Rizky di Koba Channel bersama Pepen dan Hedi, Rumahku Eisa Shinka Indonesia. Baik, sebelum tutup semuanya, tolong dong kasih satu hal yang menarik, yang seru, dan kemudian satu pukulan atau beberapa pukulan untuk Sobat Koba. Silakan, Heti atau mungkin Pepen. Kalau hal yang menarik nih, masuk Koba deh. Soalnya satu-satunya tempat yang emang benar-benar latihan taiko tuh kayaknya cuma Koba. Belajar budaya. Bukan iklan. Soalnya gue belum pernah dipanggil ke tempat lain. Oh gitu. Iya, baru Koba kayaknya. Yang nekat. Jadi kalau kalian mau ketemu sama Kak Pepen atau Kak Eti ya, datang ke Koba. Silakan. Aduh, gak bisa bergerak tapi ini.
Enggak lah, nanti berisik. Aduh.